Terus sebagai fungsinya, apa lagi? Kemudian membantu dalam hal ini kepala desa tadi membuat peraturan yang ada di desa. Oke, apa lagi? Jangan bikin peraturan dilarang kambing masuk ke sini kalau tidak ada kambing. Bikin peraturan yang ada yang bisa mengikat kegiatan apa yang ada di desa. Itu udah ancang-ancang kepala Pak. Untuk teman-teman dipilih. Kedua, menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dekat. Jadi semua aspirasi yang ada di masyarakat Pak, kita bertugas untuk menggali itu, kemudian menampung, membahasnya. Makanya ada rapat BPD, dibahas itu semua aspirasi itu, lalu menyuarakan pada saat musyawarah. Yang ketiga, melakukan pemantauan terhadap kinerja kepala desa dan pemerintah desa. Posisi BPD dan kepala desa itu sejajar, setara dia, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Makanya katanya tadi Bapak Kepala Desa, tolong kita kerjasama. Jadi Bapak Kepala Desa tidak berhak memerintah. BPD kamu gini, nggak boleh juga. BPD juga nggak boleh kayak gitu. Kalau kepala desa atau kepala desa, sama dia sejajar, sama-sama berembuk, sama-sama kita membahas tentang apa yang dibutuhkan oleh desa. Nah, silakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri, kami persilakan. Jadi langsung nama saya Amir. Istri saya sebenarnya dua. Tapi yang sebetulnya satu. Apa bedanya Pak sebenarnya dari Artinya kan yang satu sudah cerai. Iya. Terus anak saya dua. Saya sudah 2 kali kawin ya, gitu. Di sini saya sampaikan untuk saat ini juga memang masih ada kegiatan yang dalam pelaksanaan, dan adapun yang sedang di pelaksanaan tahun 2023 yaitu ada insentif guru PAUD. Ini sudah 100% dengan nilai 24 juta rupiah. Kemudian ada pengadaan listrik Poskesdes untuk bidan, mungkin maaf masih ada yang belum saya bayarkan karena saya menunggu bukti resminya, dan akan saya selesaikan uangnya yang ada sama saya. Kemudian insentif kader posyandu itu sebanyak 4 posyandu dengan nilai 24 juta juga sudah 100%. PFT posyandu 12 bulan juga sudah 100% sebanyak 4 posyandu. Kelas ibu hamil juga setelah terlaksana 100%, ini hanya berjalan 3 bulan ya. Kemudian pengadaan ATK dan peralatan posyandu, untuk posyandu ada posyandu baru kemarin itu juga sudah 100%. Insentif KPM 12 bulan juga sudah 100% dengan nilai 6 juta itu 500.000 per bulan. Kemudian ada PMT stunting juga sudah 100% terlaksana, dan kegiatan rembuk stunting kita laksanakan juga sudah laksanakan tahun lalu, itu juga sudah selesai. Kemudian PMT ibu hamil juga sudah 100%. Ada pembangunan drainase di Pusepang sepanjang 124 meter dengan nilai 86.090.000 itu juga sudah 100%. Kemudian pembuatan website desa juga sudah dilaksanakan, sudah 100%. Kemudian untuk lapangan sepak bola itu sudah berdiri, tinggal 1 sudut yang belum terpasang jaringnya, itu sementara dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi kita akan tunggu untuk pemasangan jaringnya. Setelah itu kita koordinasi ke atas untuk laporan 100%-nya dan disertai foto. Jadi semua kegiatan itu kita harus lampirkan foto, makanya semua insya Allah akan kita selesaikan 100% karena itu akan dibuktikan dengan dokumentasinya. Kemudian pembangunan tanduk belakang gawang lapangan sepak bola ada 1 titik di sana juga alhamdulillah sudah selesai 100%. Jadi semua kegiatan itu setelah dilakukan baru kita laporkan, baru kita berita acarakan. Khusus untuk pengadaan ternak kambing ini, kemarin rencana awal kita karena kan ini tidak kita berkonsultasi sebelumnya karena dalam waktu yang mepet, sehingga akhirnya kita hanya minta petunjuk sama PMD. Nah, PMD memberikan arahan seperti itu, untuk ketahanan pangan itu dialihkan saja ke pengembangan ternak kambing. Nah, khusus untuk pengembangan ternak kambing, kemarin rencana awalnya itu
di pikiran kita bahwa oh kambing ini akan kita bagi-bagi ke masyarakat. Tapi ternyata setelah kita konsultasi dengan pakar peternakan, beliau menyampaikan bahwa Pak D sudah berapa banyak desa yang saya dampingi untuk program seperti ini, yang hampir semua gagal, Karena itu kalau kita kasih ke masyarakat sudah selesai itu apa-apa. Sehingga dia sangat menyarankan Pak D kalau bisa disatukan saja tempatnya, kemudian dikelola secara organisasi. Itu jauh lebih enak kita kontrol, enak kita bina, dan kita membuat kesepakatan MOU dengan pengelola. Nah makanya format-format itu sudah kita siapkan. Jadi untuk langkah awal ini saya memang sudah mengatakan bahwa saya mau bagaimana caranya kegiatan ini sukses. Makanya sepenuhnya saya serahkan sama beliau. Mulai dari pengadaannya semua saya serahkan. Karena prinsipnya saya mau sukses. Bahkan sebenarnya dia minta kalau bisa anak-anak muda. Anak-anak muda kita ciptakan wira swasta muda. Maka tetapi ya muda dalam tanda kutip ya, muda dalam tanda kutip. Nah kemarin saya berpikir bahwa saya mau anak-anak muda, tetapi saya berpikir kayaknya sulit juga kalau anak-anak muda ya, masih terlalu muda yang belum berkeluarga karena pikirannya beda. Sehingga saya menganggap bahwa mungkin muda yang dimaksud adalah dia sudah berkeluarga tetapi produktif kita lihat. Ya kita seleksi orangnya. Makanya saya bilang kalau begitu kasih saya kesempatan untuk menyeleksi orang. Karena ini adalah langkah awal. Nah, makanya saya minta kalau bisa paling tidak yang satu volumenya sama semua. Karena di organisasi itu kalau internalnya tidak kompak tidak mungkin bisa bagus. Makanya saya bilang saya minta siapa yang punya lahan, karena ternyata harus kita siapkan lahan. Inilah kekurangannya kemarin karena mulai dari kandang itu tidak kita anggarkan, makanya agak kesulitan. Sehingga saya minta satu orang, saya koordinasi siapa di antara kalian yang mau menyiapkan tempat dan fasilitas-fasilitas lain, kayu apa dan semuanya. Ternyata ada yang siap. Nah itulah makanya saya bilang kalau begitu kamu yang cari orang yang mau anggap satu frekuensi dengan kamu lah, kira-kira seperti itu supaya solid di internalnya. Nah makanya untuk teman-teman yang lain saya mohon maaf dulu karena mungkin kita kasih dulu sepenuhnya sama orang yang kita mau percayakan karena kita mau ini berhasil. Namun yang pasti saya sudah menyampaikan bahwa tugasmu adalah mengembalikan ini modal kambing sehingga kita bisa buka lagi di tempat-tempat yang lain. Jadi caranya seperti itu. Jadi misalnya 32 ekor. Nah itu modalnya DRB 3.500.000, potong pajak 500.000, sisa 3 juta. Dan harga kambing yang kita cari itu harga 3 juta. Karena itu diseleksi betul. Kemudian kambing yang sudah terlatih makan fermentase. Jadi itu yang akan dibawa. Nah, makanya saya sampaikan sama teman-teman yang lain untuk kambing ini kita bersabar. Insya Allah tahun ini bisa kita adakan lagi. Kita lagi cari yang menurut saya harus yang betul-betul siap. Kalau bisa jangan mendadak ini yang seperti ini karena saya lihat kalau mendadak kayaknya sulit. Nah, makanya untuk yang 2023 disepakati ada lahannya sudah di sini. Mereka sudah bongkar kandang ayamnya itu di sana karena sudah dikasih. Ya mungkin sebentar ini hari mereka sudah mulai pembersihan lahan. Jadi itu ukurannya yang diminta 6 kali 12 itu yang diminta. Ya mudah-mudahan kita berdoa semua mudah-mudahan ini berhasil ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan sama para kepala dusun, insya Allah tahun ini kita buka lagi. Tetapi saya mau yang siap. Kalau perlu calon kelompok silahkan identifikasi memang calon kelompok, kalau perlu siapkan memang pakannya, tanam pakan memang jangan seperti sekarang yang mendadak. Tetapi ya, alhamdulillah yang sekarang ini juga sudah menyediakan lahan untuk lahan pakannya dan makanya kemarin ini yang mau mengerjakan saya bilang pikir dulu jalan-jalan ya kambing, dan alhamdulillah setelah mereka melihat orang mampu melihara sampai 50, 60 hanya beberapa orang saja, ternyata ada metodenya sehingga dia merasa optimis. Mudah-mudahan peternakan ini ke depan bisa berkembang karena ini akan ketemu dengan konsep pertanian kita ke depannya.
dukungan kita semua. Jangan dilemahkan semangatnya ini teman-teman yang mau melakukan ini. Karena saya juga ini sangat optimis. Karena di kambing itu yang sulit hanya pakan. Dan model pakannya kalau model fermentasi itu enak sekali. Satu kali saja kerja untuk persiapan makanannya misalnya 1 bulan. Kalau kambing itu menurut Pak Asani yang mendampingi kita ini, kalau 30 kambing itu paling 5 drum saja 1 bulan. Itu enak mako. Nah, makanya pokoknya nanti sistemnya kira-kira seperti itulah. Sistem pakannya ini yang diatur. Mungkin setiap anggota ayo kumpul rumput, setelah banyak kita fermentasi lagi, simpan lagi untuk makanannya. Jadi mungkin itu khusus untuk ketahanan pangan kita. Dan sekali lagi, mudah-mudahan tahun ini saya mau, karena mau dikasih sukses dengan satu program, saya tidak mau macam-macam dulu programnya. Kita fokus di kambing karena sudah terlanjur ini, gitu. Kita sudah terlanjur, jadi kita akan coba fokus. Kalau bisa tahun ini bikin lagi kelompok. Tapi ya mudah-mudahan bisa dianggarkan kandangnya, karena kemarin ini tidak sampai di pikiran kita, karena kemarin pikiran kita ini kita bagi saja itu kambing selesai. Ya, jadi sekali lagi saya minta dukungan kita semua. Sekali lagi terutama BPD, kita bisa sama-sama mengkaji MOU yang akan kita berikan sama yang Materna ini. Yang jelas kesimpulannya seperti itu, bahwa saya mau tugas mereka adalah mengembalikan modal ini untuk dibawa lagi ke yang lain. Jadi dia seperti dana bergulir. Kan enak gitu, karena kalau 30 kambing kalau bisa beranak 1 tahun 2 kali kan lumayan. Satu-satu saja kambing, satu kali melahirkan, berarti dalam 1 tahun dari 30 bisa menjadi 90. Jadi ketika itu dijual, maka di situ kita bagi hasil 50-50 sampai kembali modal. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, untuk lampu jalan prioritaskan untuk usulan dusun 2. Nah, tapi karena kita melihat cukup ini, jadi kita sebagian sampai ke dusun 1. Karena sekali lagi tujuan kita mau kalau bisa sepanjang jalan poros ini. Kan kemarin sampai di begini kita mau, ternyata makanya di awal itu kita atur jaraknya supaya mulai dari Butudangka sampai Legejo ini sampai 100 unit itu. Ternyata susah juga, karena ya begitulah masalahnya, langsung cemburu apa dan sebagainya. Maka saya bilang kalau begitu ya sudah kembali ke dusun 2 ya, kasih dulu sampai ke dusun 1 jalan poros, sekalipun sampai sekarang ini masih ada yang belum dapat. Nah, makanya saya berpikir ya sudah sekalian saja kita tambah ini supaya bisa sampai ke dusun 4 dan dusun 3. Jadi kita tambah 100 unit ini yang sementara diproses. Butudangka juga ini saya rasa kalau 30 itu sudah penuh itu. Nah, Legejo juga begitu, bisa 30 saya rasa. Misalnya bisa penuh lah ini jalan poros kita nanti. Ya. Dan sekali lagi saya minta kepada kepala dusun. Jadi sekarang berpikir memang 30 itu kira-kira bagaimana pengaturannya. Kalau bisa diukur jalan tak supaya ditap jaraknya toh. Karena tidak mungkin mau kasih semua, tidak mampu ke. Jadi disampaikan saja ke masyarakat bahwa ini diatur jaraknya supaya cukup, kita prioritaskan jalan-jalan poros. Kayak Butudangka ini kan tinggal sedikit ini, paling kalau diatur jaraknya ke sana ini sampai masuk ke lorongnya Pak Dusun itu bisa semua. Dusun 1 juga begitu, dusun 1 kan tinggal Kampung Baru saja juga ini, Kampung Baru. Nah, Legejo ini yang agak masih panjang-panjang memang. Ya mudah-mudahan kalau baru bisa kita bawa ke Legejo 40. Jadi 30 dusun 1, 30 dusun 4, Legejo 40. Tinggal dilihat saja nanti ya, dilihat saja. Makanya kalau bisa ya diatur-atur memang, dihitung-hitung memang kira-kira jarak berapa ini supaya bisa cukup ini. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini kesejahteraan warga ya, bukan kesejahteraan perorangan atau kelompok. Ini untuk kita semua. Jadi diupayakan peternakan kambing itu bisa memberikan pelajaran kepada teman-teman yang diberikan kesempatan untuk belajar beternak kambing itu, dan kita doakan semoga sukses. Nah, di sini teman-teman BPD kami mohon bisa bersinergi dengan pemerintah desa untuk melihat kepala-kepala dusun juga untuk melihat siapa kira-kira yang bisa mengelola ini kambing dengan serius. Iya, karena dari situlah kita bisa menghasilkan bukan hanya dari kambing,
tetapi kita bisa menghasilkan uang dari teh kambing, dari kencing kambing, apalagi susu kambing yang mengenal apa itu susu kambing. Ya, oke. Salah, saya sangat mendukung karena saya juga punya kambing dan ada juga teman-teman yang memelihara kambing saya. Salah. Yang kedua, ini tantangan untuk DPD ini masih menjadi permasalahan karena itu adalah jalanan inti kami sebagai warga butuh data. DPD dan Pak Desa memfasilitasi ini. Jadi saya sampaikan bahwa kami masyarakat dekat, kami masyarakat butuh dekat, saya pribadi siap untuk berdialog. Dan saya harapkan yang kita datangkan ini bukan yang orang-orang lapangan, tapi semakin tinggi jabatannya orang Tangerang yang datang, ya saya sangat suka supaya lebih bisa memahami apa arti makna aturan. Karena ketika aturan yang saya pahami, ketika aturan itu mencegah untuk kebaikan masyarakat, maka kita perlu bertanyakan apa itu aturan. Ya, itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jalanan dianya Pak Ramli itu dia mengatakan bahwa itu adalah miliknya balai, sehingga tidak boleh kita kerja. Makanya kemarin ada surat yang dia buat dan itu minta kita tanda tangani. Ya, termasuk salah satu poinnya adalah tidak boleh mengerjakan itu. Nah, makanya sampai sekarang ini saya juga tidak mau tanda tangan. Jadi mungkin cocok, saya setuju dengan Pak Ramli. Ini saya minta kita bisa duduk bersama ya, duduk bersama kita berdiskusi dengan orang-orangnya balai. Jadi kalau bisa saya minta seperti yang disampaikan Pak Ramli bersama BPD kita bikin jadwal, kita undang mereka. Jadi kita undang supaya kita berdiskusi. Begitu Pak Dusungnya? Bagaimana Pak Dusung? Ya betul. Kemarin Pak Jasper bilang aturannya sebenarnya itu Pak tidak boleh dikerja, tetapi sebenarnya ada biaya pemeliharaannya. Nah, makanya saya bilang sebenarnya kalau kau mau pelihara itu ya tidak ada masalah Pak. Ini persoalannya ini pun ada orang mau berbagi, kamu larang. Kalau kamu sendiri ada biaya pemeliharaan, tidak pelihara juga itu jalan. Jadi pasti menolak. Tapi mudah-mudahan nanti hari Senin kita minta supaya orang biru kerjakan itu apa-apa. Karena kan katanya ada biaya pemeliharaan itu diwalis apa dan sebagainya. Nah, di sana kan itu BPC. Jadi oke, saya rasa itu insyaallah nanti kita buat jadwalnya, kita undang orang biru untuk duduk bersama. Apa yang akan menjadi kesepakatan kita. Terima kasih. Kita menerima saran dan masukan, tapi melibatkan langsung. Misalnya kita ada di pengurusan ataupun di struktur keorganisasian tentang permasalahan pemeliharaan kambing ini. Apakah dilibatkan dalam sebagai pengawas bersama BPD, pemerintah desa, tentunya nanti mengawal langsung dan setiap saat bisa mengontrol kegiatan ini berjalan baik atau tidak. Dan atau sekali sebagai pembina, pengasuh dan bisa nantinya betul-betul memberikan nasihat-nasihat tentang perjalanan perkembangan kegiatan pemeliharaan kambing ini agar betul-betul berkembang dan diawasi secara baik oleh pemerintah, BPD dan bersama mitra lainnya. Mungkin itu harapan saya. Terima kasih. Sekitar 140 juta. Alhamdulillah. Aplaus. Jadi dikerja 182 meter sama taluk juga 82 meter. Nah, berjalan pekerjaan Bu, ada laporan ke balai bahwa ini jalur inspeksi yang ada di saluran Sumber Gunung dikerja oleh kelompok tani. Nah, saya ditelepon orang balai Bu, saya ditelepon langsung satkernya, disuruh berhenti. Jadi saya bilang mohon maaf ini Bu, karena ini pekerjaan sudah 80%, bilang tidak boleh. Nah, bilang Kak, kalau Ibu larang, silakan Ibu turun ke sini, kita berhadapan sama warga. Karena itu hari itu warga aku sudah siap turun. Kalau memang ada yang ini toh. Seperti swadaya Pak ya? Iya. Oke. Jadi makanya kami kemarin itu tidak melaporkan. Iya. Kami disalahkan karena tidak melapor. Tidak melapor. Jadi saya bilang Bu, saya tidak melapor karena
nanti dia lain lagi. Begitu. Itu Terima alasannya kasih. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita tanda tangannya Pak. Sebagai bukti bahwa kami butuh ini untuk diperjuangkan, diperbaiki Pak. Kami butuh jalan ini untuk menjadi lebih baik. Karena bisa menunjang ekonomi kami misalnya kalau ini jalannya baik. Ini kalau rusak juga dampaknya seperti apa. Nah itu juga kita bikin sebagai argumen kita Pak untuk meminta kegiatan itu dilaksanakan. Karena kapan Bapak tidak memiliki alasan, yakin dan percaya bisa pihak atas pun akan bilang, Aisyah mau-mau pun bisa ada kerja supaya ada pekerjaanmu. Tapi kalau kita punya alasan yang kuat Pak, untuk kita memprioritaskan itu, tidak ada salahnya kita duduk sama-sama, rebut sama-sama, kalau perlu pergi pantau kegiatan itu sama-sama. Lokasi itu malah rusak Pak, rusak bener ini betul. Kalau tidak dibenahi ini, Masya Allah. Karena ada desa lain Pak, saya tidak usah sebut namanya. Desa itu memperjuangkan jalan itu untuk warganya. Dan alhamdulillah Pak Bupati mengiyakan dan sekarang Pak Bupati sudah naik sepeda di situ dan katanya mantap jalan ini. Padahal bukan kewenangan desa. Tapi karena sharingnya enak, musyawarahnya enak, rapatnya enak, penyampaiannya enak dan bisa diterima oleh pihak atas, pihak yang berwenang dan ini sama-sama untuk keperluan kita. Why not? Kita kerjakan itu.